Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anugrah Al-Hafiz. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan template pada VS Code atau di Laravel kita, dan juga kita akan membahas tentang CRUD. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang template ya teman-teman. Nah, kalian bisa search template-template yang ada di yang ada di Google ya teman-teman. Kalian bisa cari ini the themiwagon.com. Kalian bisa cari di sini. Terus juga kalian juga bisa cari di htmlcodex.com ya teman-teman. Sini ada banyak template, ada template admin, ada template guest ya teman-teman. Nah, ini seperti ini contohnya, ini contoh dari template guest ya teman-teman. Nah, di sini banyak ada template guest. Nih, ini template admin ya teman-teman. Nih, ini template admin yang ada chart, yang ada apa? eh Apa ini teman-teman? Ini kurva naik turun, pendapatan, penghasilan dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan saya udah download untuk ini ya, template-nya. Nah, caranya itu kalian tinggal download ya teman-teman. Ini kan download, misalnya aku mau download ini ya. Kita mau download ini. Nah, dia bakalan download successfully dan kita tunggu dia sampai selesai untuk di-download. Nah, udah. Kita masuk ke folder, kita masuk ke download tadi ya, teman-teman. Nah, ini file yang udah kita download tadi, kita klik kanan, terus kita extract all, kita browse, kita cari di local disk kita, terus cari di folder Laragon yang kita udah buat di pertemuan sebelumnya, masuk di Laragon minimal dan masukkan di www. Nah, di sini kita select folder, terus kita ekstrak dan dia akan masuk ke dalam file www kita. Nah, kebetulan saya udah dapet ya teman-teman untuk template-nya. Ini dia Nova Bootstrap. Yang dimana Nova Bootstrap ini udah aku ekstrak juga. Terus kita coba aja lihat. Aku udah ganti namanya juga menjadi Desa Guys. Sini indeksnya. Nah, ini dia tampilan web web yang aku pilih ya teman-teman. Nah, setelah kita udah eh memasukin semua ini, udah masuk ke dalam sini, kita harus pastikan di dalam file template kita itu ada yang namanya CSS, image, JS sama vendor ya teman-teman. Kalau jika jika nggak ada ini kayak susah gitu loh teman-teman untuk ngebuat template-nya gitu. Kita buat di VS Code itu seperti ini. Kita buat di halaman view. Misalnya admin, kita akan buat folder admin ya teman-teman. Seperti ini. Admin. Nah, jika admin dia seperti ini, jika guest dia seperti ini foldernya. Ya udah. eh Sebelum itu kita harus buat aset guest dulu, aset admin atau aset guest sesuai dengan eh yang ingin kalian buat ya teman-teman. Di sini kita ada CSS-nya yang udah ini tadi, kalian tinggal di drag aja semuanya ini teman-teman. Dulu. Nah, tinggal di drag, masukkan ke dalam aset guest, terus image-nya juga, image, atau enggak kalian tinggal blok aja teman-teman, tinggal blok, kita masukin ke dalam sini. Kalau lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah semuanya selesai dimasukin, mana ini folder CSS. Setelah semuanya berhasil dimasukkan ya teman-teman, kalian tinggal membuat dashboardnya. Nah, dashboardnya ini kan dashboardnya teman-teman, ini filenya panjang banget, ada sekitar 800 line. Nah, kalian bingung kan gimana cara masukinnya? Nah, kita masuk ke dalam file kita tadi yang di www. Nah, di sini kan ada indeks nih teman-teman. Nah, kalau kita pencet kan kita ke web yang tadi. Nah, kita tinggal klik kanan, open with another app.
choose another app, dan kita masuk ke notepad. Nah otomatis notepad kita bakalan nge-copy semua file-file yang udah kita ini tadi ya teman-teman ya, yang ada di dalam uh, web tadi. Ini bakalan langsung ke copy sama dia di notepad. Nah, kalian di sini tinggal Ctrl A terus Ctrl C. Nah, ada beberapa hal yang harus diubah di dalam dashboard ini ya teman-teman, supaya dia itu bisa disesuaikan dengan uh, web yang ingin kita buat. Setelah kita copy ke dalam ini, kita harus menyesuaikan lagi apa-apa saja yang harus kita sesuaikan, seperti misalnya asetnya tadi. Misalnya kita kan udah copy nih di notepad, kita coba lagi ya, notepad. Nah di sini kan masih ada kayak dia tuh masih ngeharefin assets vendors doang. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan seperti ini. Kita kan masukin uh, template-nya tadi di dashboard ini ya teman-teman. Template-nya tadi di dashboard. Nah kita harus manggil ini function di view. Dia kita akan manggil assets guest vendor, dimana ini di dalam sini ya teman-teman. Vendornya di dalam sini, double strap min css. Pokoknya ini semua bakalan dipanggil ke dalam sini teman-teman. Yang udah kita buat tadi asset guest, dia dipanggil ke dalam template ini. Asset guest, ada vendor, terus ada css-nya juga, ini style css. Terus bakalan ada image-nya juga nih, guest image. Nah kita harus sesuaikan juga supaya nanti outputnya dia bakalan jadi seperti ini. Nah seperti ini. Ada sedikit yang saya ubah ya teman-teman. Di experience feature ini aku belum ubah. Ini sudah masuk semua ya teman-teman. Ini udah ada keterangan Bina Desa profile yang udah aku ubah. Ini udah ya teman-teman, udah semua masuk. Ini udah semua masuk. Jangan lupa ya teman-teman, kita buat file baru di sini. Asset guest, ada CSS juga, ada buat image, ada JS, dan juga ada vendors. Terus dashboardnya kita harus buat di dalam guest. Ini dalam guest ini ya teman-teman. Di dalam guest kita masukin dashboardnya di dalam guest ini. Berikutnya saya akan bahas penginputan data yang udah dibuat di desa. Ini kan dashboard tadi ya teman-teman, kita ubah jadi kategori berita. Nah di sini kan udah ada data kategori berita. Di sini juga ada kelola semua kategori berita. Ada juga tambah kategori pertama, terus ada tambah kategori juga di sini. Yang dimana fungsinya sama-sama untuk menambahkan. Dan di sini udah ada tambah kategori berita, ada tambah kategori berita juga di sini. Kita bisa masukin nama kita, saya Hafiz. Nama kategori beritanya mungkin gotong royong ya teman-teman. Deskripsinya ini merupakan kegiatan aktif yang dilakukan per minggu oleh warga Bina Desa. Kita coba simpan dan bakalan disimpan ke dalam database. Ya, ada nama kategorinya, ada gotong royong, ini slognya, terus ini descriptionnya, terus ini ada tanggal dibuat, terus ada aksinya juga. Jadi kita bisa nge-edit kategorinya kita. Nah kita nggak mau gotong royong, misalnya kita mau pengajian misalnya kan teman-teman, pengajian bersama Bina Desa, kegiatan aktif yang dilakukan per bulan oleh masyarakat Bina Desa.
jangan masyarakat, warga bina desa deh, warga bina desa. Coba update dan bakalan ada muncul data flash, kategori berhasil diperbarui. Ketika kita refresh, dia bakal hilang gitu, nggak ada tampilan di atas ini lagi teman-teman. Nah, jika ingin nambah lagi, kita bisa nambah lagi yang gotong royong tadi. Gotong royong nya kegiatan per minggu yang dilakukan desa, warga bina desa kan. Nah, semuanya ini bakalan masuk di dalam database teman-teman. Nah, kita lihat di database kita. Nah, pastikan untuk portnya ini sama ya teman-teman, untuk port yang ini sama yang di ini portnya. Misalnya 3,9 3309, ini nggak bakalan bisa masuk teman-teman, dia bakalan error, connection failed. Kita harus ngecek portnya juga teman-teman supaya tidak error dan dia akan masuk ke dalam database. Nah, kita mau cari kategori berita yang udah kita buat tadi, kita runin. Nah, di sini udah masuk ke dalam database-nya ya teman-teman. Udah ada pengajian bersama bina desa, terus ada gotong royongnya juga. Udah masuk ini teman-teman. Oke, udah masuk sebentar. Nah, jika misalnya nih ada kesalahan, misalnya kan kita mau tambah kategori ini. Misalnya kesalahan mungkin uh, julo-julo ya teman-teman, dilakukan oleh mama di bina desa. Misalnya kita nggak mau masukin ini teman-teman, kita kesimpan ya kan. Kita bingung nih cara ngapusnya gimana. Nah, kita tinggal pencet function ini. Nah, dia bakalan ada muncul datanya kayak apakah Anda ingin menghapus kategori ini. Nah, kita oke kan, dan datanya bakalan kehapus. Ini flash datanya bakalan nampilin bakalan kehapus gitu. Nah, untuk codingannya kalian harus membuat yang guest tadi ya teman-teman, terus ada kategorinya juga, kategori, terus ada create. Nah, create ini juga bakalan memanggil aset-aset guest yang ada di dalam ini, di aset guest. Dia bakalan manggil di aset guest, terus image-nya juga. Nah, di sini kuncinya itu ada di bagian kategori berita. Nah, di sini di model ada protected table kategori berita. Ini untuk primary key-nya, ini untuk viewable, untuk yang diisi. Terus ada juga creating kategori. Sini ada sedikit uh, if else, if while. Terus di sini udah model, kita masuk ke controller teman-teman. Nah, di sini function indexnya kita harus buat ini, return view kategori berita index. Nah, di sini harus bener ya teman-teman. Kita harus tahu kita menyimpan di bagian mana file kita. Nih, kita kan tadi kan nyimpannya di guest ya teman-teman, di view guest, terus kategori berita, dan kita panggil indeksnya lagi teman-teman untuk mengembalikan untuk dia tuh nge-return view dari indeks ini teman-teman. Nah, ini juga ada return view guest kategori berita create, terus ada store validate request, ada name sama deskripsi. Name-nya harus maksimal itu 100, terus dia deskripsinya harus ada terisi teman-teman. Ada validate juga, return redirect. Ini bakalan nampilin sukses kalau kategori beritanya berhasil ditambahkan. Nah, ini juga ada edit kategori, dia pakai find or fail. Dia bakalan nge-return juga just kategori edit. Terus juga ada di update. Update ini untuk nge-perbaiki atau kayak ngedit gitu teman-teman. Nah, dia itu juga bakalan ada ininya, ada uh, syaratnya juga, dia harus max 100
untuk per kata, terus slugnya juga maxnya 120, yaitu unique kategori berita, slug ID kategori ID, terus deskripsinya juga nggak boleh nol teman-teman atau kosong. Berikutnya ini tadi dia bakalan dikatakan berhasil jika dia udah diperbaharui dan juga ini destroy untuk menghapus function menghapus tadi teman-teman. Nah, dia bakalan ngerut kategori berita indeks, terus dia bakalan nampilin sukses jika kategori beritanya berhasil dihapus. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam database, yang dimana database itu di sini ya teman-teman. Kita buka aja databasenya. Kita langsung ke migration. Nah, di sini udah ada tabel database yang sudah saya buat. Ini ada dua. Yang tadi yang pertama itu saya buat salah untuk databasenya. Nah, ini yang benarnya. Dia itu ada create kategori berita, function, ada blueprint table. Nah, sini dia bakalan buat table di sini table, terus di sini ID-nya. ID-nya itu kategori ID yang dimana itu tadi primary key. Terus di sini ada string nama untuk karakter, terus string juga untuk slug. Dia buat unique. Terus ini juga ada text dimana itu deskripsi yang nullable harus diisi ya teman-teman. Terus dari sini ada timestampnya juga, dimana setiap data diinputkan itu ada waktunya. Nah, berikutnya ada rootnya. Mana root? Kita masuk di root. Oh, di sini dulu deh, di view. Nah, di view ini kita bisa ngelihat uh, kita ngetemplatein dari dashboard kita tadi supaya sesuai dengan uh, create yang kita udah buat ini. Jadi kita kayak ada title-nya, kategori berita, tambah kategori berita. Terus di sini juga ada yang namanya itu form section, yang dimana dia itu bisa ngenambahin form. Terus kita kayak nge apa ngerut yang ini kategori berita store. Ini kita bakal panggil di web PHP, yang dimana ini udah disediain. Udah ada root untuk kategori berita, ada prefix kategori berita, name kategori berita titik. Terus ini juga ada get slash untuk ke linknya. Terus dia bakal nampilin index. Terus ada create, dia bakal nampilin create yang tadi create. Terus ada store juga. Terus ada edit, juga ada update, dan juga ada destroy. Nah, untuk di create itu ada di store, terus juga ada di sini kategori berita indeks. Ada placeholdernya, dia bisa masukin deskripsi. Jika error dia bakalan kayak nge-message gitu, invalid feedback and error. Terus di bagian edit ini juga ada yang namanya itu ini update yang udah kita buat tadi, kategori berita titik update. Terus ada method putnya juga, jangan lupa. Terus jangan lupa di dalam setiap dalam template ini template apa namanya tuh, dalam kita ngebuat function-function yang udah kita buat ini, ada create, ada edit, ada index, harus ada CSRF ya teman-teman. Terus di sini juga text danger, terus nama kategorinya, ada error name is invalid. Terus juga bisa masukin name kategori, dia bakalan ngebalikin name. Terus ada masukin kategori juga. Di sini dia bakalan ke mana, ke kategori berita indeks lagi ya teman-teman, update kategori ini. Juga ada indeks, dimana dia itu ada nama kategori, ada slug, ada deskripsi, ada dibuat, dan juga ada aksinya juga. Ya, ada loop. Terus dia bakal juga manggil kategori berita edit. Ada delete buttonnya juga, ada edit button, ada delete button. Di setiap filenya harus ada CSRF ya teman-teman. Ada navnya juga, ada area label, terus ada kategori berita ke link gitu ya, link. Terus ada empty state, juga ada end data.
dia bakalan manggil kategori berita create. Untuk di warga sama teman-teman, kita tinggal ganti aja untuk warga, untuk nambahin warga. Untuk warga kita juga kontrolnya juga begitu, harus nge-return view guest warga index. Terus juga ada guest warga create, juga dia bakalan ada store-nya juga, ada nomor KTP, ada nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Terus juga ada root warga index, bakalan nampil, bakalan sukses jika data warganya berhasil ditambahin. Juga ini edit, find or fail, guest warga edit. Juga ini ada update untuk validate data-datanya. Ini nomor KTP-nya maksimalnya 20, untuk namanya maksimal 100. Terus jenis kelamin ini agak sedikit berbeda, dia bakalan kayak mau milih laki-laki atau perempuan gitu teman-teman. Terus ada agama, ada pekerjaan, ada telepon, dan ada email. Terus untuk modelnya seperti ini, ada tabelnya juga, tabelnya namanya warga. Terus ada protected primary key-nya itu warga ID. Terus ada fillable, atau yang bisa ditambahin itu ada nomor KTP, ada nama, ada jenis kelamin, ada agama, ada pekerjaan, ada telepon, dan ada email. Ada juga protected nih. Ini dia yang agak khusus ya teman-teman, ini cast. Dia tuh jenis kelamin, di mana dia tuh bisa milih perempuan atau laki-laki, agak spesial sedikit. Nah, untuk database-nya saya udah buat juga. Ini ada 20 ini untuk ininya. Cara atau varchar-nya. Ada nama, ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Aduh, salah. Kita Ctrl Z. Dia tuh nullable, nggak boleh kosong. Ini juga nullable, nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong juga ini. Telepon nggak boleh kosong, dan email juga nggak boleh kosong. Ini untuk ngedrop table-nya, drop if exists warga. Ini juga warga, untuk create-nya juga sama. Dia bakal bisa masukin email, nomor telepon, pekerjaan, terus apa lagi ya? Dia bakalan manggil gitu, mana dia? Nih, warga store. Yang terakhir bakal index ya. Bakal manggil index di root index. Ada editnya juga. Juga ada index. Kebetulan saya belum nge-git atau git push ke dalam file saya. Nah, kita akan kalian aja git push ke new terminal. Jangan lupa kita masuk ke GitHub-nya dulu teman-teman. .com. Nah, kita udah masuk ya teman-teman di dalam akun GitHub kita. Akan git dulu. Git status dulu deh. Kita mau melihat. Tuh, ada banyak yang belum kita masukin. Kita belum commit. Ada database migration, ada app dashboard, kategori warga, warga PHP, kategori berita, ada create kategori berita table, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kita git add titik, jangan lupa teman-teman, ini kita naikin aja supaya kelihatan. Add, ini agak lama teman-teman karena file kita itu banyak nih. Di sini tuh ada 200-an gitu teman-teman. Nah, udah di add, kita bakalan git commit apa ya bagusnya teman-teman, penambahan template dan apa teman-teman, CRUD. Nah ya, CRUD Bina Desa. Bentar. Nah, kita harus ini dulu teman-teman, tarik diri dulu, konflik dulu. Ini lokal aja teman-teman, kita ubah lokal. User email, kita sesuaiin yang ada di dalam GitHub kita teman-teman. Kita lihat kita pakai
pakai akun mahasiswa saya teman-teman. mahasiswa.acr.ac.id. Udah, enter. Terus juga ini copy aja, kita masukin lokal username kita samain yang ada di GitHub ya teman-teman, jangan lupa. Kita namanya Al-Hafiz 24 SI Maker. Oke, pastikan aja. Oke, mari kita coba git commit lagi, copy aja. Udah masuk tuh, udah masuk semua ya teman-teman. Tuh banyak ya yang ada kita tambahin, ada logo, ada bisnis, ada create, kategori, controller, dan lain-lain. Sekarang kita tinggal waktunya git push. Nah, ini udah berhasil kah? Nah, di sini udah berhasil. Tuh github.com alhafiz24 SI Maker Binadesa Guest Git. Kita lihat di sini apakah udah Binadesa Guest. Kita refresh, lihat commit-nya. Ya, udah masuk ya teman-teman, penambahan template dan CRUD Binadesa yang udah kita buat tadi. Kita juga bisa ngecek apa-apa aja yang udah kita tambahin. Kita tambahin ini, kita ganti ini, terus kita nambahin ini, segala macam. Ini banyak nih teman-teman. Ada plus 29.000 line yang kita edit dan kita ubah 156 line. Udah semua. Mungkin sekian dulu video saya pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.